sementara dilarang berhubungan seksual dengan pasangan. Paling tidak atas kamu bisa melakukan sit back, yaitu merendam bagian bokong dan daerah kemaluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prosedur marsupialisasi merupakan suatu tindakan medis untuk mengatasi kista Bartholin. Kista Bartholin terjadi ketika adanya benjolan yang berisi cairan pada salah satu kelenjar Bartholin yang tersumbat. Bersama saya Dipi Febriani, perawat yang bekerja di kamar operasi. Kali ini saya akan membahas mengenai perawatan pasca operasi marsupialisasi kista Bartholin. Prosedur marsupialisasi ini tidak membutuhkan waktu yang lama. Sebagian bisa dilakukan dengan pembisan secara lokal saja. Namun ada beberapa juga yang melakukan pembisan secara umum atau pembisan secara total. Prosedur tindakan ini biasanya memakan waktu lebih kurang 15 sampai 25 menit. Setelah kamu menjalani operasi ini, ada beberapa perawatan yang harus kamu lakukan untuk mencegah terjadinya komplikasi dan untuk mempercepat proses penyembuhan luka tersebut. Di antaranya, kamu untuk sementara dilarang berhubungan seksual dengan pasangan paling tidak 4 minggu pertama pasca tindakan marsupialisasi, dan jaga agar area yang dibedah tetap kering dan juga bersih. Dan saat membersihkan kemaluan, bersihkanlah dengan menggunakan air hangat atau menggunakan cairan NaCl dengan kasa steril. Saat kamu menggunakan pakaian, gunakanlah pakaian dalam yang terbuat dari bahan katun, karena menggunakan pakaian dalam yang tidak menyerap keringat malah akan membuat area kewanitaan menjadi lembab dan akan meningkatkan risiko infeksi pada area operasi. Dan jika hal ini terjadi, maka ini akan memperpanjang waktu penyembuhan luka tersebut. Dan kamu harus menghindari menggunakan pakaian yang ketat tentu saja. Jangan lupa untuk mengkonsumsi obat-obatan yang sudah diresepkan oleh dokter saat kamu pulang dari rumah sakit. Dan untuk mempercepat pemulihan, kamu juga dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang tinggi protein, tinggi serat, dan minum air putih sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kamu harus membatasi aktivitas yang membuat kamu banyak bergerak, seperti berjalan kaki dalam jangka waktu yang panjang, kemudian olahraga yang berat, gerakan duduk berdiri berkali-kali, dan lain sebagainya. Ini untuk menghindari gesekan berulang. Namun begitu bukan berarti kamu harus bed rest total ya. Akan tetapi hindari melakukan aktivitas berat agar tidak memberi tekanan pada area luka bekas operasi. Kemudian jangan menggunakan bedah atau produk serupa pada area yang dibedah. Hindari terlebih dahulu menggunakan sabun dengan bahan pewangi. Selain dari penjelasan saya di atas, kamu bisa melakukan sit back, yaitu merendam bagian bokong dan daerah kemaluan dengan air hangat 1-2 kali dalam beberapa hari. Ini durasinya bisa kamu lakukan selama 15-20 menit. Kemudian pemberian antibiotik dan pereda nyeri setelah prosedur biasanya dilakukan untuk mencegah infeksi dan mengurangi nyeri pasca tindakan operasi. Masa pemulihan operasi ini biasanya berlangsung sekitar 2-4 minggu. Tapi tentu saja masa penyembuhan ini masing-masing orang itu berbeda, tergantung dari perawatan luka, asupan nutrisi, kondisi kesehatan pasien secara umum, dan lain sebagainya. Bila terdapat cairan yang keluar dari bagian kemaluan atau perdarahan kecil selama beberapa minggu, ini merupakan hal yang sangat wajar. Untuk mengatasinya, kamu bisa menggunakan panty liner. Namun jika perdarahannya itu sangat banyak dan tembus dari panty liner tersebut,
maka kamu harus memeriksakan diri ke dokter spesialis kandungan yang menangani operasi tersebut. Namun perlu saya tegaskan lagi, jangan menggunakan pembalut yang mengandung pengharum atau wewangian, dan harus kamu ganti setelah 4-6 jam. Kamu bisa menjalani aktivitas sehari-hari setelah 2-4 minggu setelah menjalani prosedur tersebut. Kembalinya kista untuk kambuh setelah menjalani marsupialisasi berkisar dari 2-25%. Demikian sedikit informasi dari saya, semoga sedikit membantu. Jika menurut kamu bermanfaat, silakan kamu share ke media sosial kamu. Terima kasih sudah menonton video saya kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dukung channel saya ini, tanpa bantuan kalian channel ini tidak akan bisa berkembang. Jumpa lagi di video saya yang lain. Stay healthy. Assalamualaikum.